pengenalan salah satu proker baru dari HMPWK di periode ini Mas, di periode 2026-2027. Prokernya adalah podcast. Asik. Nah, podcast kali ini kita mempunyai tema yaitu Urban Talk. Kita membahas tentang organization and design. Maka dari itu kita ajak dari teman-teman arsitektur, karena kan bagian desain yang jago kan aduh bagian arsitek kan. berat ya Pak. Ya, kita ada tamu dari Pastuvena. Pastuvena itu apa artinya Mas? Aduh, pertanyaan yang sulit itu. Sulit banget ya? Pastuvena itu perhimpunan bla 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 bla. banyak banget Pak, semua. Gak inget? Pastuvena Ini serius gak inget ini? kepanjangan Pak. Oh gitu. Pokoknya kayak Oke. perhimpunan Vitruvius bla 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 bla, panjang lah Ya, pokoknya. intinya perhimpunan mahasiswa arsitektur. Betul. Amikom. Ya. Ini sama Mas Amar Manggorai. kenalan dulu. Mas Amar Manggorai. Tapi kayaknya nama panjangnya bukan itu deh Mas. Nama panjangnya kepanjangan Pak. Kepanjangan juga. Iya. Sama kayak Pastuvena berarti. Iya, sama kayak Pastuvena. Oh iya. Jabatannya di himpunan apa Mas? Ini Pak, tukang sapu-sapu doang. Wah, masa. Alhamdulillah diberi amanah buat jadi ketua. Alhamdulillah. Periode kita sama berarti. Sama 2002 berapa? 2006. 2026 27 ya. Saya udah sampai 2026 doang. Iya, 2026. Iya, kepotong pendek saya Pak jabatannya. Iya. Sama dong. Kan 1 tahun ya. Iya, tapi gue mulainya tuh dari 2025 sampai 2026. Oh, berarti berhenti besoknya tuh Oktober besok. Oh, iya. Oh, beda berarti beda. Teman-teman udah tahu lah siapa ini dia. Ini Starboy-nya Arsi ya. Iya. Starboy-nya Arsi. Iya, alhamdulillah. Sebelum gabung sama ikut organisasi dulu mungkin. Kalau di Amikom sendiri tuh nggak pernah sih sebenarnya. Itu pun ikutnya bulu tangkis doang Pak sebenarnya. Bulu tangkis doang. Bulu tangkis datangnya 2 kali doang Tapi jujur, gue nggak pernah ngeliat tuh Pak. Iya, emang 2 kali doang emang datang. Karena tunjukin muka, kayaknya nggak cocok ini. Iya. Karena gue waktu itu juga gue ikut badminton ABC. Ya ABC ya. Iya. No offense untuk ABC. Saya doang yang malas jujur. Jujur ya. Selain dari itu nggak pernah sih, nggak pernah ikut SEMA, nggak ikut pernah BEM. Di luar dari Amikom beberapa kali sih Pak, kebanyakan organisasi daerah, tapi kemarin sempat jadi sekretaris umumnya. Oh, sekretaris umum. Terus di situ udah lepas, selanjut di Pastuvena 2 periode kemarin kan gue jadi wakil. Wakil. Jadi wakil. Kemarin Mas Jati ya? Mas Jati. Sekarang dia udah sukses dia. Oh iya, alhamdulillah. Separuh dari Candi itu dia yang punya itu. Gokil. Gila. Tapi emang gokil sih itu orang sih. Mas Jati lihatnya. Iya. Mungkin teman-teman nanti bakal di-share sama Mas Amar mungkin ya. Buat teman-teman Mas Lubena kalau misalnya ngelihat nanti Mas Jati. Kalau lewat Janti teman-teman sebut aja namanya Jati 7 kali. Itu kira-kira maksud apa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa ya. Oke. Kalau dari Mas Amar pribadi nih, nah ini mungkin pertanyaan menarik ya, karena kan ada pro dan kontra tentang pentingnya organisasi bagi mahasiswa. Oke. Kalau dari Mas Amar, gimana menurut Mas Amar organisasi bagi mahasiswa itu? Ini penting nggak sih? Ya penting, enggak ya mungkin ya. Iya, kalau penting nggak pentingnya mah kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri aja. Soalnya gimana ya kan, untuk menentukan penting apa nggak pentingnya, aku pikir ya menurutku secara objektif organisasi penting Pak. Penting. Cuman kemudian nggak jadi penting kalau nggak seimbang tuh. Menurutku nggak balance antara yang prioritas lain gitu. Iya. Kan otomatis kalau organisasi kita udah lebih sibuk tuh. Iya. Ada prioritas tambahan yang sebenarnya ya bisa juga sih ditimbang yang mana lebih prioritas. Iya. Cuman bakal nggak penting organisasi itu menurutku kalau misalnya ya tuh kita ibaratnya gitu. Kita gabung organisasi tapi tanggung jawab yang ini hilang gitu ya. Kita tinggalin atau tersepelekan gitu ya. Cuman organisasi itu penting kalau misalkan kita bisa menyeimbangkan kayak itu tadi teman-teman. Penting organisasi menurut Mas. Pentingnya itu karena ini klise banget sih sebenarnya. Klise cuman gimana ya gitu. Pentingnya itu karena relasi Pak.
Betul, berrelasi. Walaupun ya sebenarnya generasi kita tuh sekarang lebih kreatif sebenarnya, lebih kreatif untuk cari relasi-relasi di tempat lain, kan komunitas banyak. Betul. Apalagi Internet. sekarang aplikasi kan apa aja kita bisa dapat teman kan, Makanya kayak Discord, betul lah itu. Line, Telegram dan lain sebagainya. Banyak banget tuh sebenarnya cara-cara yang lain, cuman menurutku lebih proper lewat organisasi karena Betul. terarah aja sih. Ya salah satunya fisik juga kan Pak. Betul. Karena kadang kalau misalkan kita dapat relasi, ya ini enggak semuanya. Ya. Cuman kan kalau kita online tuh kayak kita cuman di kamar juga bisa dapat teman. Jadi kayak udahlah nggak usah keluar. Juga gue juga bisa dapat relasi dari situ. Kadang kayak gitu tuh yang bikin orang apa ya, pola pikirnya berubah kan kadang Pak. Iya, menarik tuh karena menurutku relasi sama temen tuh kadang beda ya. Beda. Relasi itu lebih ke ranah ke profesional kayaknya. Betul. Lebih... Dan juga long term kan itu relasi. Kalau teman kan bisa aja cuma seminggu. Iya. Cuma 3 hari gitu kan. Kalau relasi semisal nih, kalau contohnya nyatanya gue ya, maksudnya gue gabung di fase pengalaman lah ya. Gue mulainya kan dari himpunan dulu nih, terus gue kenal sama beberapa senior segala macem, terus akhirnya gue bisa gabung ke, kalau di arsitektur Jogja itu ada namanya PAMI, jadi paguyuban mahasiswa Jogja lah pokoknya. Nah dari si himpunan itu gue lompat ke PAMI. Nah dari PAMI relasi gue tambah banyak, gue bisa keliling ke kampus-kampus lain gitu loh, bisa ikut project segala macam. Mungkin bisa ada project lain ya dari situ ya. Dan enaknya tuh karena emang kan Jogja kecil ya, jadi relasinya tuh di situ-situ doang. Jadi karena udah gabung atau seenggaknya udah tau lah circle si relasi itu, ya udah tau lah gitu cara main. Jadi kayak kesini ketemunya itu lagi, kesitu gitu ketemunya itu lagi. Tapi kalau nggak maksudnya Mas Amar nggak coba buat ngelawan rasa kayak nyoba lah ibaratnya, nyoba buat join organisasi, mungkin nggak bakalan dapet relasi gitu ya. Kayak cuma selalu bertanya-tanya di pikiran gitu loh. Soalnya beberapa kali pribadi gue lihat ya, kayak ada temen yang menyampaikan kayak organisasi itu cuma ngabisin waktu. Cuman sometimes ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Kita juga tak menyalahkan kalau orang memilih untuk tidak berorganisasi. Karena tanggung jawab pribadi itu kan beda-beda. Betul. Ini murni dari kita pribadi juga kan, Pak. Itu tadi. Soalnya rebahan tuh emang enak sih, Pak. Benar sih. Itu paling enak sih. Apalagi kalau sampai ngelaprak kan, sampai pagi langsung banget gitu. Iya, kasihan kita mah yang apa sih kita ya pulang organisasi kura-kura Pak, kuliah rapat betul gitu. Lagi kuliah rapat nggak nanti dimarahin di rapat, prokernya belum jalan. Aduh, bitter switch-nya emang itu sih, kayak emang kita kemakan waktu, cuman ya apa ya, kalau masuk organisasi, pentingnya masuk organisasi menurutku tuh hasilnya nggak praktis, emang nggak langsung kayak dapat duit yang banyak gitu loh, praktis. Cuman peluangnya itu ada. Semisal kayak kemarin gue gara-gara ikut si PAMI itu, paguyuban itu, gue malah dapat tawaran buat magang, Pak. Which is kan yang lebih memudahkan gitu loh. Iya. Karena dari relasi ke relasi. Iya benar. Sama gue juga pernah denger, Pak, ada orang bilang, entah pepatah, kayaknya belum bisa dikatain pepatah. Jangan berpikir organisasi itu udah ngasih apa ke kita. Yang harus kita pikir tuh kita udah ngasih apa ke organisasi. Asik. Itu suntikan senior itu. Quotes of the day gitu. Berarti Mas Amar ini udah berapa, mungkin udah 2 tahun ya, 2 tahun atau 2 tahun setengah ya berarti ya berorganisasi. Umurnya bukan nama apanya, organisasi. Kita tarik ini aja ya, garis yang lama. Kalau dari SMA organisasi juga gua dari SMP masuk Pramuka. SD malah. SD udah aktif Pramuka itu. Itu wajib kan, Pak? Iya. Kalau kayak yang ketertarikan Mas Amar sendiri buat ikut. Tertarik, maksudnya gua dari SD sampai SMA gua Pramuka. Gue ditawarin OSIS tapi males, sumpah. Gue masuk Pramuka dan pertama kali gue keluar negeri gara-gara Pramuka. Keren. Sumpah, terima kasih. Tepuk tangan coba. Plus guys. Itu by the way kemana? Keluar negeri? Ke Malaysia, Pak. Ke Malaysia? Iya. Acara dari Pramuka juga? Acara Pramuka. Itu tuh pertemuan, gue sekolah Islam kemarin. Pertemuan sekolah Islam sedunia. Pramukanya. Itu berarti dalam acara Pramuka di melewati sekolah itu tadi ya? Pertemuan sekolah Islam. Perwakilan daerah sih sebenarnya.
Oh, daerah itu. Berarti dari daerah asalnya Mas? Sulawesi Selatan. Ya, itu cuman Mas Amar sendiri atau ada enggak. berapa orang itu? Berapa ya? Kayaknya ada 3 atau 4 ribu gitu. Lupa lah pokoknya. Dan Mas Amar salah satunya dari Salah satunya. 3 atau 4 itu tadi. Oh ya, tadi lupa buat ngasih tahu daerah asalnya Mas Amar. Mas Amar ini dari Sulawesi Selatan. Saya dari Makassar. Sampingnya Makassar sih sebenarnya. Mana tuh? Goa. Right, asik. Berarti udah dari SD ya. Itu udah ya cukup berumur lah ya kalau misalnya ini. Berarti kurang lebih 10 sampai 15 tahun ya, Mas. Kayaknya. Aduh, saya lupa umur saya berapa ya. Pokoknya sekitar itulah. Belum 30. Pokoknya dari lahir udah langsung langsung gitu. Pertama kan langsung ikut mubas. Langsung rapat evaluasi. Iya, aduh. Gitu Pak, dari lahir. Kurang lebih 10 sampai 15 tahun nih, Mas. Ada nggak, Mas, salah satu pengalaman yang paling berkesan ketika Mas Amar berorganisasi yang nggak akan dilupain dari Mas? Berkesan ya? Iya. Sebenarnya banyak dan menurutku bentuknya beda-beda. Tapi ada benang merahnya menurutku. Gue belajar tuh yang terkesan dan membekas sampai sekarang itu gue ternyata adik sama pusingnya organisasi, Pak. Entah kenapa ya, gue tuh akhirnya menjadi pusing kalau gue nggak pusing gitu loh. Gue menjadi pusing kalau ada kerjaan. Orang yang biasa kerja itu capek ketika dia ngerasa capek ketika dia nggak kerja. Iya, kayak gitu ya. Kayak lu ngerasa kok gue pusing ya karena lu nggak pusing. Makanya pusing gitu ya. Makanya kalau misalnya tuh hari Minggu libur panjang itu terus gue nggak ngapa-ngapain di kos. Aduh. Bertekar. Pusingnya tuh pikiran, pusing fisik. Pokoknya ribet lah. Tapi enaknya itu yang paling seenggaknya yang teringat sekarang ya, yang paling membekas itu gue paling suka sebenarnya percakapan tengah malamnya itu setelah rapat panjang udah capek banget terus akhirnya rehat dan cuman kumpul beberapa teman-teman yang lain biasanya sambil nungkang tuh terus ya udah ngobrol-ngobrol santai dan di situ tuh kadang ada pertukaran ide. Iya, mendalam banget. Gitu ya. Itu ada pertukaran yang mendalam dan menurutku human to humannya tuh dapat banget dan itu yang menurutku hangat. Gitu. Jadi lebih feel-nya tuh lebih dapat. Betul. Karena kita udah kayak ngerasa jenuh kesibukan kita yang tadi kita lakukan bersama-sama dan di situ kita udah kayak nggak bisa buat kalau kata orang tuh bermuka dua. Betul. Kita di situ udah habis tenaganya. Betul-betul kayak ya udah. Dan menurutku itu yang malah membuat aku tertarik buat masuk ke arsitektur karena gue malah tertarik untuk melihat sisi manusia dari sebelah situ gitu. Gue suka interaksi dengan manusianya di sebelah situ. Akhirnya gue sadar kayak ternyata tuh gue anaknya humaniora banget. Gue kayaknya lebih cocok untuk nge-explore human psyche dan akhirnya ya udah gue kayaknya karena terbawa arus organisasi akhirnya kebawa ke arsitektur. Plus gue rasa kan ya kan kita manusia mah diciptakan berpasang-pasangan. Pasang-pasangannya ya organisasi itu menurutku gitu loh. Gak harus tentang lawan jenis dan lain sebagainya. Berarti Mas Amar menerapkan bahwa seni itu gak selalu tentang menggambar. Seni juga bisa buat memahami orang lain, memahami diri sendiri. Malu guys jadi banget anjir. Kita ini bisa bicara kotor gak sih? Gak bisa sih. Jangan. Aduh, kurang asik ya. Tapi banget harus ada gitu. Oke. Jadi nanti kalau kira-kira lu mau bicara kasar ya, Pak, lu titin sendiri. Oke. Sensor pribadi. Oke. Sensor sendiri gitu. Biar nanti agak ada ya jokes-jokesnya. Iya, oke. Kalau berarti tadi kan kita udah mewawancarai Mas Amar ini sebagai Amar Manggorai. Ya, betul. Sekarang mungkin sedikit kita move di mana beliau ini menjadi ketua dari Perhimpunan Arsitektur mahasiswa arsitektur Amikom atau Pastovena. Berat ini, Pak. Berat. Berarti kita ini aja, Pak. Kita kompleksin dikit. Oke. Gini aja deh. Berarti ini udah berapa bulan? 6 bulan ya? Belum, Pak. Masih. Masih. Bukan kepemimpinannya. Gue mulai dari tahun berapa ya? Bulan berapa ya? Dari kemarin ya? Pokoknya gue kapan ya? Tahun kemarin ya? Oktober juga kan? Ya pokoknya akhir deh. Ya kurang lebih berarti udah 7-8 bulanan. Ya. Dari dalam 7 sampai 8 bulan Mas Amar mimpin Pastovena ini.
apa tantangan terbesar? Ya mungkin ini pembahasannya lebih panjang, cuman gue akhirnya belajar untuk mengerti itu ribet banget karena kita manusia kan nggak cuman ngobrol bahasanya gitu doang ya, betul. ada bahasa lain yang nggak terbahasakan gitu loh. Betul. Itu yang ribet, terpendam itu yang ribet kita translatein, dan gue sumpah sampai sekarang menurutku belum bisa aku sampein. Bahasaku kadang ke teman-teman pengurus itu nggak nyambung menurutku karena aku kadang berada di dunia ideku sendiri ya, dan aku selalu memaksa mereka untuk masuk ke dunia aku sendiri, dan itu kan nggak bisa gitu loh. Makanya gue berusaha untuk mengerti itu, dan itu ribet banget. Soalnya ini agak panjang sih, tapi kita kan manusia creature of politik gitu loh, kita makhluk berpolitis, kita ada maunya gitu loh. Dan kan kalau di organisasi berarti ada banyak mau dan butuh yang perlu diselarasin, perlu itu tuh yang ribet. Dan gue seenggaknya mau berusaha, langkah pertama gue ya seenggaknya mulai ngerti, si anak ini butuh ini, si kelompok ini butuh ini, mereka maunya apa. Terus ya udah gue berangkat proker gue tuh dari kemauan mereka, harapannya ya. Seenggaknya kan kalau misalnya mereka mau dan mereka butuh, ada dorongan buat melakukan itu dengan sukarela gitu loh. Itu sih tantangan paling berat ya. Nggak tahu sih kalau di lu gimana ya, tapi untuk mengerti anak-anak tuh ribet Pak. Betul sih, sama kayak ya kita harus bisa bener. Gue waktu itu juga gue berpikiran kayak gitu, kayak kok gue terlalu menarik mereka ya. Dan akhirnya ya udah, ini aku sayang per setiap divisi nih, kalian bikin sini bro. Kira-kira kalian sanggup atau enggak? Iya. Karena apa? Kalau mereka yang membuat dan mereka yang memunculkan itu, paling nggak mereka punya sisi tanggung jawabnya gitu. Ini gua nih yang bikin, bukan gua dipaksa loh. Ini dari gua sendiri, ini dari gua. Masa gua mengkhianati diri gua sendiri kan nggak bisa. Harusnya apa yang gua mau. Nah, dari situ juga sama Pak, gua mikir, oh ini si ini pengen ini. Kadang kita kan harus, ya bukan berarti kalau jadi ketua itu harus diagungkan, itu malah udah salah nggak sih? Kita harus mencukupi mereka, apapun itu kemauan mereka, ya udah ayo. Jadi gue selalu kayak gitu aja Pak. Ya ada titik di mana yang bener-bener marah banget ada, cuman ada yang titik di mana yang bener-bener perut banget gitu, kayak gue bangga banget yang ini. Karena sekecil apapun proses itu tetap proses. Iya. Dan gue ngerasa itu ya mungkin hobi dari arsitektur ya. Iya. Karena kan basically arsitektur kalau misalnya di strip dan paling kecilnya, paling obel niketnya itu kan arsitektur desainer gitu loh. Dan gue belajar kalau ternyata desainer itu soal terjemahan doang sebenarnya. Entah lu ngedesain poster, lu ngedesain baju, kayak itu kan soal bahasa apa ya, ide lu yang mau ditranslatein gitu loh. Dan gue ngerasa itu yang gue pelajarin selama itu gitu loh, cara nge-translatein apa yang mereka mau kan. Karena kadang tuh walaupun mereka punya mau, punya butuh, kadang tuh nggak tahu gimana cara menyampaikannya. Itu tuh yang ribet. Kadang merasa masih ada feel kayak ini iya nggak ya? Iya, bener gitu ya. Iya, itu tuh yang ribet gitu. Sama kadang gue ngecoba nge-filter kayak gini, kadang kan ada apa ya, kita setiap manusia kan punya hak pribadi buat menyampaikan pendapat. Nah, yang kadang gue takutin di era sekarang adalah ketika gue menyampaikan pendapat gue pribadi, tapi gue dilihat sebagai ibaratnya kayak gue dilihat bukan satya, tapi ketua ya. Dan itu nanti bisa dikonsumsi sebagai sedangkan ketuanya bilang itu yang paling ya itu dia. Kan kita lebih memfilter, harus bener-bener ngejaga gitu. Soalnya ya udah kita nggak bisa lepas pakaian kita gitu. Walaupun udah lepas korsanya tetap ya udah kita lepas sama gitu. Nggak bisa Pak. Ya ada kebanggaannya, ada ketakutannya, ada juga kayak lebih kayak aware itu harus bener-bener yang ditingkatin. Keren juga ya berarti ya. Maksudnya maksudnya kerennya dalam arti kadang gue berpikir kayak ini kayaknya cuma dibedakan. Ini kayaknya pasti beda deh. Sama. Ini nggak tahu kalau liburan lain ya, kita belum tahu ya. Cuma kan di sini sama rekan-rekan dari Arsi dan dari sama tadi kayak ternyata sama problemnya. Ibaratnya mengelola apa ya, kemauan, mengelola ego pribadi yang mengelola kepala dijadiin satu itu tadi. Yang bikin ribet menurutku itu semuanya terjadi
segala organisasi, segala lini ya. Cuman yang menjadi tuntutan kita, jebakan kita, kutukan kita itu kita kan di FST Pak. Iya betul. Fakultas sulit tidur gitu. Fakultas sulit tidur ya, sulit tidur. Kita sulit tidur. Oke. Kita punya tanggungan yang lebih gitu Iya. di kampus dan kita nggak bisa ya kembali lagi kalau misalnya kita kasih tuntutan banyak anak-anak itu bakal nggak seimbang yang tadi kita bilang. Jadi untuk itu ribet untuk menyeimbangkan fluktuatif itu ya, jadi balance itu susah. Kadang yang kiri ini lebih naik, yang kanan ini kadang lebih naik. Nah kadang pun seimbang. Susah. Nah itu emang kayak gitu Pak. Fakultas ini ya, fakultas sulit tidur itu benar teman-teman. Fakultas sulit tidur di bawah jam 12. Gitu kan. Palingnya jam 2 baru kelar sama gitu kan. Keren berarti ibaratnya putaran permasalahan itu nggak jauh-jauh dari ya itu mengorganisir mengorganize orang-orang di dalamnya, cara berpikirnya, lalu menyatukan ya memang betul karena kita berkelompok kan kita harus menyatukan ide menjadi satu tujuan yang sama, visi yang sama. Kalau misalkan di Pastuvena itu yang menurut kan Mas ini udah mungkin proker yang mungkin salah satu dari tantangannya, salah satu dari masalahnya atau lain sebagainya, yang paling berdampak dari output dan juga input dari Pastuvena itu sendiri ada dampak ke pribadi ataupun keluar kampus, ke masyarakat dari proker ya. Wow, gimana ya Pak? Soalnya gua kan jatuhnya ini periode singkat, jadi gua tuh nggak bisa ngambil banyak program yang gede, karena gua tahu anak-anak nggak punya banyak waktu untuk jalanin itu. Jadi untuk skala gede dampaknya itu sebenarnya nggak ada. Gua fokusinnya ya udah berdampaknya ke anak-anak aja. Tapi pameran? Iya, pameran itu berdampak gak sih? Iya sih berdampak. Buat edukasi ya nggak teman-teman kan? Iya sih. Itu dalam waktu dekat ini ada nggak? Oh iya. Oktober kayaknya. Oktober ini. Saya takut nggak nanti di belakang aja gampang itu. Oh enggak usah. Ini pantau aja IG-nya himpunan. Apa IG-nya Mas? Editor nggak tahu. Pastuvena pokoknya lah ya. Nanti dikasih sama editor. Iya. Nanti dikasih. Berarti itu ada planning buat pameran? Iya, ada pameran. Pameran tahunan plus namanya itu BESA, dari penghargaan akademik dan tahun BESA apa? Best Studio Arsitektur. Apa ya BESA? Best Studio Arsitektur Awarding kayaknya. Sama dikit lah pokoknya penghargaan dah. Oscarnya anak Amiko, Oscarnya anak arsitek gitu. Oscarnya anak arsi ya. Terus MOTM gitu lah. Betul. Terus di besok itu ini pelajaran dikit sih. Siapa tahu penonton tertarik dengan kami tuh mau bawa problematika kalau kami anak arsitek sebagai desainer kadang sok tahu Pak. Kami mau bawa itu kayak kadang tuh kita nggak dengerin klien, kita tuh kadang ya udah ngebangun aja tanpa mikirin banyak aspek yang lain gitu loh. Kita lebih memikirin ruang dan bangunannya daripada manusianya. Basically kayak gitu lah. Ya jadi ibaratnya lebih udah terserah gua kadang-kadang. Ya kan gua yang penting kan. Gua arsiteknya kayak gitu lah. Ini nggak sarkas kan ya? Ini rata-rata orangnya gitu kan ya berpikirnya mungkin ya? Atau ini pribadi? Ini menurutku rata-rata dan hampir semuanya karena emang itu udah tertanam di ini analisis gua. Ini tertanam di menurut keyakinanku. Ini sudah tertanam di kampus menurutku. Soalnya kita sering disuruh untuk membangun berdasarkan asumsi, bukan berdasar fakta and in real life gitu. Jadi asumsi yang kita dari dalam sendiri, ya udah kita merasa kayak ini bener deh kayak gitu loh. Iya. Jadi lebih in buildingnya ya. Iya betul. Maksudnya nggak aware sama ada orang bangunan itu nggak aware.
yang ibaratnya ada di dalamnya atau Betul. lingkungan sekitarnya gitu lah ya ibaratnya ya. Itu yang kami mau highlight sebenarnya. Oke. Kalau kolaborasi selama ini apakah akan ataupun sudah ada yang kolaborasi antara Pas Tuvenan dan kayaknya udah banyak. Kalau Pas Tuvenan secara garis besar beberapa kali. Pada di tahun lalu kami akrabnya sama anak-anak HI sama Karen. Iya, Miguel. Pak Miguel tuh betulnya. Kemarin tuh kayaknya tahun pertama deh, kepengurusan pertama menurutku ya. Itu tuh pengakraban diri antara FST juga menurutku. Seenggaknya tuh anak-anak udah mulai kenal satu sama lain, seenggaknya BPH-nya itu si ketua sama bawahannya udah tahu oke ini sih ketua ini kan kita sering ketemu juga. Pengakraban FST. Iya menurutku. HI? Ya tambah HI. Iya. Kalau menurut di kami ya. Terus di luar itu ya udah yang Pami itu tadi Pami dan sama ini lah ya. sama ini. Ini juga paling kolaborasi kita dalam podcast dan gitu. Oh iya. Tapi ini loh Pak, yang itu pastinya Pak arsitek sendiri sih yang ada podcast arsitek dari fakultas dari prodi. Itu tuh prodi yang adain, admin prodi, cuman dibantu sama anak Pas Tuvenan. Iya. Kalau ada sama-sama aja isinya ini sama. Tapi itu waktu gue lihat gue Mas Sam. Emang Superstar Pak. ya. Wis gila superstar. Oke juga. Ini kok visanya berapa? Wis gila. Nah, kita pengen bahas antara kolaborasi secara langsung dan tidak langsung antara PWK dan juga arsitektur di era modernisasi bangunan dan perkotaan saat ini. Berat nih. Berat. Ini kayaknya harus ditaruh gitu. Bukan. Oh iya. Daripada kita pikir sana sini kan berat kan. Belum nanti melanjutin render dan lain sebagainya. Sama masih makanya jadwalnya terus. Gini terus ya. Statistiknya tuh kayak gitu terus dari portofolionya. Amin lah ya, amin. Bercanda ya Allah. Jangan bercanda dong. Makanya nyawain terus dong. Saya orangnya humble ya Allah. Wih, gitu ya. Padahal dikit ada yang komen gitu. Menurut pandangan Mas Ahmad sendiri ya. Sekarang kan perkotaan ini bener-bener udah semakin padat dan semakin lebar. Kita lihat di Jakarta, di Jabodetabek itu Depok, Tangerang, Bekasi dan Jogja. Ya, itu dari Jabodetabek kita lihat Jogja sendiri. Jogja ini di kawasan mungkin ya yang dulu Jogja tuh kawasan Prambanan, kawasan kayak Sedayu, terus pinggir dan lain sebagainya itu belum dijamah oleh orang-orang untuk rumah atau hunian. Dan sekarang ya seperti yang kita lihat lah ya, itu udah rahasia umum lah ya kalau kita bilang bahwa di daerah pinggiran itu udah sangat banyak Pak hunian-hunian itu tadi. Nah, pertanyaan gue nih sebagai dari cara pandang mungkin PWK lah, sebagai dua anak PWK tuh, di era sekarang kan lahan ataupun ruang itu semakin sedikit menipis. Itu kalau dari arsitek memandang bangunan untuk perkotaan sekarang tuh kayak gimana? Karena kan sorry ya, kayak ada yang horizontal, ada yang rumah gede yang gede banget, yang apa yang gede banget. Nah itu kalau misalkan dari pandangan teman-teman arsitektur sendiri, persiapan ataupun kita mempersiapkan atau kita memplanning dalam 5 atau 10 tahun ke depan itu Gua telepon teman gue dulu ya. Nggak boleh. Jangan acak-acak dong. Sebelumnya disclaimer, gue tuh masih mahasiswa arsitektur yang masih semester 6 dengan nilai yang nggak gimana banget gitu loh. Tapi gue nggak mau kayak ini nih yang tapi ini pure dari pendapat pribadi. Oke. Menurut gua ya tidak mengajak dan ibaratnya mengkambing hitam lah. Boleh nanti dulu soal arsitek. Oh iya. Jangan nanti kalau dihujat belum lulus. Menurut keyakinanku, gua kan sekarang lagi magang nih Pak di Alkom. Dan kami itu sudah mengulik tentang perumahan padat dan terpinggirkan di dataran sungai.
Dan menurut problemnya yang gue baru sadar Pak, karena area-area seperti itu tuh yang terpencil dan terpencil sebenarnya padat, terlupakan gitu kan. Iya, terpinggirkan Pak. Itu tuh nggak kelihatan dari ruas jalan. Dan kita tuh baru sadar melihat situasi yang aslinya itu ya setelah masuk di kampung itu. Setelah kita masuk di dalam. Sebelum gue jawab gimana soal penyebaran itu Pak, menurutku yang di dalam kotanya sekarang ya, gue tuh di sana tuh ada rumah warga Pak yang cuma ukurannya tuh nggak besar dari kamar kos gitu. Itu rumah dan itu tuh cuma satu pintunya dan dari jendelanya itu dari jendela yang ini gitu. Dan rata-rata tuh seperti itu, rumahnya sempit, ada yang kayak satu rumah tuh bagi jadi 4, nah ada istilahnya kakak gendong, banyak Pak problematika kakak gendong tuh nitip gitu lah kakaknya. Mungkin kalau di Jakarta ada apa sistem rumah yang satu rumah nanti ada sih orang pindah sih. Nggak separah itu, cuman karena emang dibagi doang gitu. Iya. Jadi dibuat berapa? Iya. Satu rumah buat berapa keluarga itu? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 kalau nggak salah. Empat keluarga satu keluarga semua. Pokoknya parah sih menurutku, kayak gue tuh malah kebayang kayak ternyata tuh di era sekarang hal yang sangat sederhana aja seperti perumahan yang seharusnya menjadi hak dasar kita itu sekarang menjadi komoditas Pak. Komoditas dalam artinya bisa diperjualbelikan gitu loh. Jahat gak sih gitu loh, sedih gitu rasanya menurutku ya sebagai orang yang belajar tentang bangunan dan melihat kayak ternyata tuh nggak semua orang bisa punya rumah itu menurutku sedih. Dan ada banyak sih sebenarnya solusi tentang itu, cuma agak sulit mempraktikkannya. Terus perihal yang perluasan zonasi itu kan ya kalau misalnya di perkotaan antara dua biasa jalurnya, antara emang bangun ke atas atau bangun ke samping ya betul. Mau bangun ke bawah ribet gitu loh. Di Jogja agak jarang yang bangun ke atas. Masih jarang dan akhirnya mereka melebar ke samping. Problematikanya kalau ke samping yang aku pahami itu kan setiap zonasi itu punya fungsinya beda-beda ya Pak. Kan kalau misalnya ya udah kota subdistriknya ekonomi, perumahan, kerjaan segala macam. Terus sampai ke luarnya ring outernya lagi sub ruralnya pedesaan. Terus pertanian, ketika itu menyebar, ya kan pasti lahan pertaniannya kurang, peternakannya kurang. Kalau bukan pertanian peternakan kurang, mau makan beras dari mana gitu loh. Jadi efeknya ke situ bakal merusak chain-nya gitu, rantainya. Berarti kalau misalkan kan kalau kita di kantor ada omongan tuh gitu, ruang nanti di kemudian hari ruang itu semakin berkurang, tapi populasi itu selalu nggak mungkin ya kalau kita populasi dengan tingkat kelahiran dan lain sebagainya itu lebih tinggi daripada tingkat kematian lagi. Ya kayaknya itu gue mau bilang kayaknya program itu tuh sengaja dilakukan untuk mengecilkan populasi. Terus gimana masalah populasi itu? Kalau kan jadi ke-trigger kan. Itu untuk intermezzo. Nah, kalau prioritas dari ketika misal Mas Amar dapat misal Mas Amar dapat job MBG kan udah di kantin tadi. Oh iya, udah kan, alhamdulillah. Kalau Mas Amar dapat job nih tentang untuk membuat kota baru, satu kota baru kayak IKN gitu. Prioritas utamanya ini mungkin kita berbeda ini ya pandangan karena kan kalau itu kan dari kawasan kalau karena kan lebih ke detail. Nah kalau prioritasnya buat kota baru ketika misalkan nanti kita insya Allah mungkin di kehidupan mendatang ya yang di masa depan nanti
kita sama-sama sukses dan bisa membangun berkolaborasi Jakarta 2.0 ya. Jadi tingkatnya dua-dua. Iya. Negara tetangga. Tingkat dua-dua ya. Apa Mas prioritas utama? Sekarang kalau semester 1 gue ditanya kayak gini mah gue bilang yang penting cantik. Pasti yang penting estetik. IKN estetik tuh. Estetik pak. Jadinya ini kan banyak ini kan banyak tanaman rambanya. RTH ya. Jadi RTH. IKN itu is the most green city in the world. Karena udah terlalu lambat. Anyway, tapi kalau gue ditanya sekarang, ketika membangun kota baru, apa yang gue prioritaskan ya orang di dalamnya lah. Tapi menurutku bukan cuma orangnya, lingkungan sustainable menurutku yang kedua. Menurutku sustainable itu nggak bakal ada kalau nggak ada penggerak yang aktor dari sustainable itu. Aktor manusia sustainable-nya kan bukan cuma manusia pak, itu yang gue pelajarin ya. Oh iya, sebenarnya yang gue mau pelajarin sih. Knowledge baru nih. Menurutku kalau kita melihat kota itu cuma dari penggunanya, kita bakal lupain soal lingkungannya. Lingkungan kan ada tanah, ada air. Betul. Kita bakal lupain itu tuh, padahal di lain dari itu kita bakal lupain tanaman-tanaman hewan. Iya kan? Mereka kan juga pengguna kota. Iya. Walaupun nggak bayar pajak sih. Iya. Iya kan? Nanti Iya, kalau kita kolaborasi nih, bisa dikenain teks itu. Dan nyebrang nanti ada tiket. Iya, nanti kayak semut mau bangun sarang bayar tanah. Tahu ikut bayar listrik ya gitu. Itu tiga itu, dan menurutku setelah dari itu ada hal yang nggak hidup tapi harus menjadi aktor juga menurutku. Bangunannya juga menurutku itu menjadi part of the group gitu loh. Entah apakah ada aktor-aktor lain yang ada itu, tapi gua rasa ya gimana caranya membangun kota kalau misalnya kita nggak mikirin siapa yang bakal membangun kota itu gitu loh. Kecuali kalau misalnya bangunnya di Sims doang gitu loh, yang di Sim City. Sim City mah taruh ya udah gitu loh. Tinggal taruh. Kayak kemarin yang Kyoto gitu loh. Tau gak sih? Iya tahu. Iya, Kyoto-nya itu ya. Ada loh yang kemarin anak-anak PWK mainin apa itu kemarinnya? Minecraft. Bukan. Ada itu bangun kota, bangun jalan, ada lah. Nah, itu salah satu rekomendasi dari dosen kita juga. Iya. Tapi gue coba bentar boleh. ML bisa nih pak? Iya, ML bisa pak. Lebih seru pak. Daripada nugas. Daripada nugas. Kalau gue itu, kalau dari lu sebagai kalau dari dua pribadi itu, kalau PWK itu berpikirnya itu tentang sustainable tapi ya itu tadi. Sustainable itu mencakup semua yang lo sampaikan itu tadi, tentang kehidupan manusia di dalamnya, terus keberlanjutan ekosistemnya, tentang ibaratnya tanaman-tanaman di dalamnya, dan juga kayak gimana ya kita bilangnya, kalau ada di kita tuh smart city. Jadi buat ibaratnya orang-orang pintar masukin bimbel. Iya. Terima kasih. Ini malah jadi nanti ini apa namanya? Promosi dong enggak? Iya. Itu cuma intermezzo aja. Mungkin editor kan? Iya. Udah ada editor kita kan? Iya. Editor kan kita lakukan walaupun enggak dikat ini nanti Pak jadwal. Jadi saya ini enggak sih proyek editor api-api dong. Itu kan Aduh udah enggak. Kayaknya dalam hatinya jangan dikasih dia Indonesia aneh-aneh aja. Awas dikat nanti kalau dikat berarti dendam. Kita kalau dikat ada dendam. Ya gue record. Jangan pak, ini baru pertama kali loh pak. Kita nanti langsung murung dan nggak pakai lagi gitu. Ya itu kalau dari PWK tuh sustainable, berkelanjutan. Selalu kita kan lebih luas ya pak, maksudnya mikirin ini kawasannya kayak gimana nanti kalau kita bangun ini kawasannya nanti kayak gimana. Nah salah satunya ruang itu tadi pak. Ruangnya kan jadi ruang selalu semakin menyempit dan lain. Nah gimana nanti ke depannya apa sih dampaknya kalau kita bikin ini. Nah kita selalu harus mikirin itu. Nanti kalau kita udah bangun ini anaknya apa siapa nggak ya tuh. Terus kalau misalkan kita mau bangun ini dananya berapa? Ini berapa? Kalau kita udah kerja ya ngomongin ya, kalau kita udah kerja nanti kayak gitu. Tapi kalau masih mahasiswa kan kita cuma rencana. Iya. Kayak
ya tapi itu tabiat buruk Pak, soalnya kan sekarang banyak kok orang yang kayak tanah kosong banget gitu loh, walaupun banyak pohon-pohon Bang. Gimana ya? itu kita nggak bisa, itu kan asumsi pribadi ya, nggak bisa melawan dan juga nggak bisa membenarkan. Ngeliat pohon dikit langsung aja ditebang. Iya, kayak seakan-akan mungkin mereka ingin mendukung pendidikan, makanya kan dijadiin buku, bisa juga, buat kertas. Mungkin capek banyak punya Pak ini Pak. Pelan-pelan dulu Pak, pelan-pelan dulu. Oke. Yang menarik, yang menarik. Yang mungkin yang the last but not least. Oh ada episode 3, 4, 5, 6. Ada. Season 1 ini ya. Special for you. Oke, siap. Kemarin gitu, siapa bilang kan? Masa nggak tahu. Sang juara aja. Sang juara ya kan, sang juara. Dan Mas Samar ini salah satu yang kepilih ya Pak? Yang ke Polandia gitu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Pilih. Berapa orang? 2. 3 sama 1 dosen. Oh berarti 2 mahasiswa dan 1 ya? Betul. Itu berangkatnya? Naik pesawat. Benar sih. Kayaknya saya yang salah kayaknya. Ya kan betul kayaknya saya yang salah. Enggak maksudnya berangkatnya berarti bertiga sama dosen. Yang mahasiswanya Berdua. satunya dari Pilot ya. Oke, baik. Iya ya. Mas Samar salah satu mahasiswa berprestasi. Wis. Sudah berprestasi ya kalau kita kata sebagai arsitek. Yang kita tunggu-tunggu tuh mungkin di hampir terakhir ini adalah pesan dan kesannya Mas Amar. Sekarang nih buat siapa aja nih? Buat penonton, buat ayang di rumah. Asik. Ayang ya? Iya. Buat kesan dan kesan apa nih Pak? Selama gua hidup atau Kesan dan kesan selama berorganisasi, selama apa ya? Studi mungkin. Waktu Mas Amar kan pernah ke Filipina juga ya? Oh iya pernah Pak. Gimana tuh Mas di Filipina? Seru. Gua itu Apa atau gue atau saya? Amba. Ya. Gua ke Filipina saat itu cuman karena ada kegiatan lain. Gua seminggu doang ke sana. Terus ini Pak, topan gempa, assalamualaikumnya itu dong. Assalamualaikum ya. Tiba-tiba darat topan gempa aja bismillah. Tapi itu waktu ini kan belum maksudnya sih. Waktu sampai hotel baru goyang ya itu. Gempanya yang goyang. Itu kena topan itu pertama. Habis itu langsung kena gempa langsung digas enggak menang lagi. Kurang. Nanti lah kalau kan Semoga masih diberi kesempatan dan masih ada duit. Nah, itu juga salah satu program dari ini ya, Fakultas FSP. Betul. Salah satu apa ya? Kelebihan lah bahasa Inggrisnya. Program unggulan Program unggulan itu aja di Fakultas FSP yang antara lain yaitu prodi perencanaan wilayah dan kota, arsitek dan geografi. Nah, di 3 prodi itu nanti berkesempatan katanya besok ke Jerman Pak. Oh, ini kita ada pengen gue sih. Iya. Kita pengen gue sih ke Manchester. Iya. Karena Manchester yang di bawah. Ini dia kesan dan pesan dari Mas Amar. Apa ya Pak? Kesan dan pesan. Apa yang gua pelajarin aja ya Pak? Iya. Oke. Apa yang gua pelajarin? Tentang hidup deh. Iya, tentang hidup aja. Kenapa hidup? Apa yang gua pelajarin ya? Yang gua tanam sepanjang hidup ini selama gua 22 tahun hidup itu mungkin belajar terus kali gitu. Kayak jangan berhenti bertanya. Gua selalu ditanam itu sama orang tua, gua selalu bertanya itu ke anak-anak. Soalnya nggak seru itu Pak kalau nggak bertanya, benar bakal stagnan dan ya udah gitu terjadi karena terjadi. Gue nggak bisa gitu terjadi, kenapa bisa terjadi gitu? Iya. Selalu bertanya-tanya gitu. Kok bisa sih terjadi ini? Iya. Tapi kenapa kok bisa terjadi? Iya. Itu yang penting untuk teman-teman menurutku. Berarti jangan pernah merasa puas. Terus belajar, Bertanya lah dan terus bertanya. Karena ada
pepatah berkata malu bertanya sesar dijawab. Asik, keren. Makasih buat obrolannya pada sore hari ini bersama Mas Muhammad Amar Mangguran Teni Rawi Ahyar. Panjang tidak berpanjang ternyata teman-teman. Ada info juga buat besok nih Mas. Setelah Mas Amar ini nanti ada mungkin dua tamu lagi di podcast ini. Iya. Kayaknya itu masih lama. Dia kayaknya mau balas chat dulu. Pose wangi. Apalagi gue main MU kan. Basicnya udah main MU. Oke. Ini kan hashtag 1 nih Mas. Sebenarnya hashtag 2 siapa Pak? Hashtag 2-nya nanti mungkin ada dari akar teman-teman dari kan mahasiswa geografi Amsel atau teman-teman dari University of Baguio Philippines. Itu langsung Pak nanti kita datengin. Oh langsung? Datengin kita langsung Filipina. Langsung kita datengin. Kita teleponan. Oh iya. Kita telepon. Datang di sini. Paspor gue siap sih. Oh gitu, mereka di sini. Oh tapi aman sih kayaknya paspornya. Iya. Kayaknya aman juga. Telepon nanti langsung kayaknya. Oke saya tahu. Berenang mereka di sini. Wih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama the next guest star lah ya, biar kelihatan tinggi. Kita cukupkan obrolan kita pada hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan see you guys.